Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang lainnya. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal karena banyaknya yang mungkin masih baru ya, belum banyak tahu tentang BIKOM. Apa sih sebetulnya BIKOM itu, dan terapi BIKOM itu nantinya terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, itu dia tuh sistem kerjanya kemana gitu ya, kan itu mungkin yang menjadi pertanyaan bagi ibu-ibu ya. Tadi saya sudah istilahnya menginfokan supaya ibu-ibu mempelajari terlebih dahulu mengenai sistem pencernaan dan enzim-enzim pencernaan ya, karena supaya lebih memudahkan ya. Nah, jadi sebetulnya apa sih sebetulnya yang ingin kita perbaiki dengan BIKOM itu ya? Sebelumnya udah tahu bahwa BIKOM adalah mesin dari Jerman yang dia itu bekerja dengan cara kuantum energi, yaitu dengan gelombang energi ya. Nah, jadi tujuannya adalah yang pertama adalah memperbaiki sebetulnya sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita ya. Seperti yang sudah ibu-ibu lihat tadi di YouTube tentang enzim pencernaan, bahwa pencernaan kita itu banyak dibantu oleh enzim, salah satunya dibantu oleh enzim pencernaan ya. Kita tahu bahwa energi pada tubuh manusia itu adalah didapat dari nutrisi makanan ya. Nah, makanan tentu saja erat kaitannya dengan pencernaan. Nah, pencernaan itu sendiri itu sebetulnya ada yang mekanis dan kemis ya, dengan chemical. Nah, yang ibu-ibu pelajari tadi tentang enzim pencernaan itu adalah proses yang secara kimiawinya, biokimiawinya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya di tubuh kita itu memang sudah ada semuanya, terutama bagi orang-orang yang secara normal semua semua organ-organ tubuhnya dan proses-proses biokimiawi dalam tubuhnya itu normal ya. Jadi kita tahu, ini saya bikin skema seadanya aja ya untuk memudahkan. Jadi ini mulut ya, di mulut ya, seperti diketahui bahwa mulut itu adalah organ pencernaan yang secara mekanis juga ya. Mekanis artinya bahwa pemotongan makanan itu berlangsungnya awal di mulut, dimana di situ mekanisnya adalah yang terlibat tentunya adalah satu, gigi ya kan, gigi untuk mengunyah, kemudian lidah ya enggak, lidah, kemudian apalagi bibir ya, kemudian otot-otot daerah mulut ya. Jadi dari daerah mulut ini, kemudian rahang ya, tulang rahang atas, rahang bawah. Kalau kita nyebutnya, kalau di istilah medisnya itu maksila mandibula ya. Nah, karena nanti ibu-ibu pada saat BIKOM pasti akan dapat catatan di mana istilah-istilah ini nanti akan familiar ya. Jadi maksila mandibula. Nah, itu daerah oromotor ya, yang akan membantu proses mekanis dari pencernaan, ya kan? Kemudian di situ juga ada faktor kimiawi, yaitu berupa enzim pencernaan. Saya nggak usah menjelaskan lagi, ibu-ibu sudah mempelajari tadi enzim-enzim pencernaan apa yang berpengaruh mulai dari mulut sampai ke usus halus ya. Nah, sekarang itulah yang ada di mekanisnya. Kemudian lanjut ke lambung ya. Di lambung itu juga nanti dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, kemudian mekanis juga oleh jonjot namanya. Jonjot di dalam mukosa lambung ya. Di samping juga biokimiawinya, enzim-enzim pencernaannya yang banyak banget, yang dia gunanya untuk memecah mulai dari
karbohidrat ya, protein, lemak ya. Kemudian dibantu oleh enzim-enzim yang ada di hati ya, di kandung empedu, kemudian di pankreas ya, sampai dia itu masuk usus halus ya. Itu biokimiawinya. Nah, itu yang terjadi. Gunanya apa sih sebetulnya? Sebetulnya itu adalah untuk mencerna ya. Jadi dari mulai dia itu komponennya masih besar-besar ya, masih belum bisa dimasuk ke dalam pembuluh darah. Jadi itu harus nantinya nyampe di usus halus itu bentuknya mestinya sudah dalam komponen yang terkecil. Jadi kayak misalnya glukosa ya, kalau karbohidrat udah dalam bentuk glukosa, terus kalau protein itu sudah dalam bentuk asam amino, kemudian lemak dalam bentuk glikogen ya. Nah, tapi ini semua memang harus dibantu oleh faktor mekanis dan juga chemical itu tadi ya, mestinya gitu. Sehingga nantinya begitu masuk ke usus, dia dengan partikel yang terkecil itu kemudian bisa masuk ke dalam pembuluh darah, dan itu akan menjadi nutrisi yang baik dan energi, menghasilkan energi yang baik bagi tubuh kita. Nah, sekarang kenyataannya pada keadaan-keadaan tertentu ya, pada keadaan-keadaan tertentu utamanya misalnya kita tahu di anak-anak yang berkebutuhan khusus, apa yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, dari tahap awal saja ya, pada saat di mulut aja ini sudah ada bermasalah biasanya pada anak-anak kita. Apa mereka tidak bisa mengunyah secara halus ya, oral motornya bermasalah biasanya, makanya mereka ada sampai akhirnya ada yang terlambat bicara dan lain sebagainya ya. Nah, karena memang dia ada kelemahan di oral motor, itu satu. Yang kedua, oral motornya mungkin daerah-daerah join ya, persendian dari maksila mandibula ya. Kalau misalnya memang tidak ada kelainan anatomis, jadi kayak misalnya rahang bawah terlalu maju ke depan sehingga dia waktu oklusi ya, waktu dia harus mengunyah itu tidak bisa pas gitu antara rahang bawah dan rahang atas. Nah, kalau seperti itu gak ada sampai seperti itu. Kalau sampai terjadi yang seperti itu, kita kan butuh semacam operasi ya untuk memperbaikinya. Tapi kalau misalnya anatomisnya sebetulnya bagus, tapi mungkin ada kelemahan, misalnya kelemahan di otot, di persendiannya gitu ya, atau mungkin giginya yang bermasalah gitu ya, giginya mungkin bolong atau belum tumbuh sempurna gitu ya, pada anak-anak yang mengalami kelainan gagal tumbuh ya, atau mungkin memang karena higiene oralnya yang kurang bagus ya. Nah, itu pasti akan menimbulkan masalah, sehingga nantinya dari atas saja secara mekanis mestinya pada saat di sini ya, kalau dia bisa mengunyah dengan lama sampai halus ya, dia begitu masuk di lambung itu sudah bebannya udah lambung nggak terlalu berat ya secara mekanisnya. Kemudian secara chemicalnya, enzim yang ada di sini, daerah dari livernya ya, dari usus halusnya itu sudah ada rangsangan, jadi dia akan keluar dengan optimal sehingga membantu proses mekanisme dari si pencernaan ini ya. Nah, jika di sini sudah bermasalah, apalagi kalau misalnya memang di enzim pencernaannya ada masalah pada orang-orang tertentu, apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus ABK terutama autism, disinyalir pembentukan enzim pencernaan mereka memang tidak optimal ya, mengalami kelemahan, ada kelemahan di situ. Sehingga apa yang terjadi, makanan yang mestinya dia itu masuk ke pembuluh darah dengan partikel yang mestinya udah kecil itu, akhirnya dia tidak
lagi berupa komponen yang kecil ya, jadi masih merupakan benda yang tidak bisa diterima oleh darah kita ya, jadi akhirnya dianggap benda asing. Nah itulah yang mengakibatkan kenapa pada anak-anak dengan berkebutuhan khusus terutama ASD itu dia menimbulkan yang namanya sindroma leaky gut ya. Jadi atau sindroma usus bocor. Jadi partikel-partikel yang masuk ke pembuluh darah itu tidak bisa dikenali sehingga akhirnya tubuh kita meresponnya itu sebagai benda asing, sehingga yang muncul akhirnya respon tubuhnya itu ya, yang jadinya timbul itu adalah reaksi dari imunoglobulinnya ya, dari keimun tubuhnya merespon itu sebagai benda asing. Dia menimbulkan reaksi imunitas yang berlebihan. Nah pada orang-orang tertentu yang sangat banyak dipengaruhi juga mungkin dengan komponen-komponen yang lain, itu akhirnya bisa timbul seperti autoimun ya, dan lain-lainnya termasuk rinitis, alergi, asma dan lain-lain ya. Jadi semua hal-hal yang sebetulnya dasarnya adalah proses alergi ya. Jadi sesuatu direspon oleh tubuh kita karena dianggap benda asing, tidak bisa dikenali, sehingga akhirnya tubuh kita menganggap itu sebagai suatu alergen ya, benda yang asing. Tubuh kita merespon berlebihan, salah satunya adalah membentuk antibodi yang berlebihan ya. Bisa juga salah satunya kalau ke sistem endokrinnya menimbulkan hormon-hormon yang eksitasi, hormon-hormon yang mengakibatkan anak menjadi lebih aktif ya, jadi eksitasi, jadi dia berlebihan, jadi dia menjadi lebih hiperaktif, ada yang sampai hiperaktif, ada yang cuma gagal fokus, ada yang dia itu efeknya mungkin hanya sekedar di pencernaan berupa ya karena adrenalinnya, norepinefrinnya ya yang berlebihan muncul, sehingga misalnya menimbulkan kembung ya, masih di tahap pencernaan misalnya kembung. Kalau misalnya nanti masuk ke organ-organ yang lain, banyak lagi yang disebabkan oleh dia ya, bisa rinitis, asma dan lain-lain. Nah nanti itu kita bahas berikutnya ya. Nah intinya seperti itu Bu. Jadi semuanya awalnya itu adalah dari hal itu. Jadi kenapa untuk anak-anak terutama yang autism ya, itu butuh dibantu, akhirnya kita butuh bantuan salah satunya dengan suplemen ya kan, suplemennya dengan enzim misalnya. Nah kemudian dengan butuh probiotik. Kenapa sih butuh probiotik? Karena di probiotik itu dibutuhkan juga untuk proses pencernaan juga. Jadi makanan-makanan yang sudah masuk di usus halus itu kan mestinya begitu dia masuk ke usus besar itu kan sudah terserap ya, nutrisi terserap, nah racun-racun dan sisa-sisa makanan masuk ke usus besar. Nah itu dibantu oleh namanya mikrobiota, jadi kuman-kuman baik yang ada di pencernaan kita. Nah jika misalnya karena tadi leaky gut tadi ya, yang sindroma usus bocor tadi itu, terus ditambahin dengan ketidakseimbangan dari mikrobiota ya di dalam pencernaan kita, nah itu nantinya akan memperparah kejadian dari si alergi ini ya. Nah, makanya kenapa pada anak-anak dengan berkebutuhan khusus, sebetulnya nggak cuma anak berkebutuhan khusus ya, kita juga yang normal pun yang tidak bermasalah dengan masalah neurotransmitter otak ya, itu sebetulnya juga harus seperti itu. Tetap kita harus menyeimbangkan mikrobiota tubuh kita ya,
Jadi mikrobiota ini dia itu tumbuh subur di dalam usus besar ya, di dalam usus kita itu apabila memang kita itu mengkonsumsi makanan yang untuk si mikrobiota ini. Nah, mikrobiota ini bisa tumbuh subur jika kita itu banyak makan serat ya. Serat. Jadi dari buah, sayur gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi kenapa untuk anak-anak sebetulnya mestinya kalau kita itu bisa makan semua makanan bervariasi ya, jadi kayak misalnya makanannya itu lengkap, semua serat tercukupi, buah sayur masuk, kemudian kita pada saat kita mengunyah itu dengan optimal, kemudian enzim pencernaan kita terbentuk sempurna, kita nggak butuh sebetulnya suplemen ya. Tapi pada keadaan tertentu di mana memang anak-anak ini belum bisa mengunyah dengan baik, sehingga enzim pencernaannya tidak bisa terbentuk sempurna ya, dan itu mengakibatkan banyak efeknya, kan banyak banget anak-anak ya. Jadi BAB-nya nggak bisa teratur, BAB-nya masih lengket, bahkan ada yang keras ya. Kemudian akhirnya apa akibatnya? Perutnya kembung, susah tidur ya, kandidanya overgrowth ya, jamur di dalam tubuhnya overgrowth, sehingga mengakibatkan dia sering ngompol, hiperaktif ya. Nah, makanya kita akhirnya masih butuh, apalagi anak-anak susah banget untuk makan buah dan sayur ya kan, atau yang masih ketakutan dengan fenol, sehingga diet buah dan sayur juga. Akibatnya apa? Ya udah, pencernaannya otomatis pencernaannya bermasalah. Jika pencernaan masih bermasalah, pasti untuk neurotransmitter otak yang muncul adalah neurotransmitter eksitasi. Anak tidak bisa fokus, gagal fokus, ada yang sampai hiperaktif ya. Jadi walaupun nantinya misalnya ibu-ibu bilang udah kenapa ya kok masih gini-gini aja, udah ikut terapi ABA, sensori integrasi, masih juga nggak fokus gitu ya, karena masih belum benar. Jadi yang pertama harus dibenarkan itu adalah di dalam tubuh dia, di dalam pencernaan dia ya. Nah, makanya kenapa kita butuh salah satunya memang enzim pencernaan ya, satu. Yang kedua, probiotik untuk menyeimbangkan si mikrobiota yang membantu juga proses pembuangan ya, pembuangan sisa-sisa toksin dan serat yang di dalam tubuh ya. Itu. Nah, sekarang apa dong fungsi dari Bikom itu sebetulnya ya kan? Nah, kita tahu bahwa pada anak-anak autis pasti banyak terjadi yang namanya alergi ya kan, salah satunya adalah alergi. Nah, Bikom itu kita bisa mendiagnosa, mengecek di dalam tubuh seseorang, dia itu ada gelombang yang tidak cocok ya, ketidakcocokan gelombang energinya antara si tubuh anak dengan material yang akan kita tes ya. Jadi kita di Bikom tuh punya ampul-ampul yang berisi materi-materi ya, gelombang-gelombang energi dari suatu materi-materi, mulai dari alergen hirup, alergen makanan ya, sampai logam berat, semuanya ada gitu ya. Nah, jadi Bikom akan mengetes di mana dia itu alerginya, itu satu. Yang kedua, Bikom juga bisa mencocokkan, membuat energi dari si tubuh anak ini nantinya akan bisa mengenali energi dari si materi alergennya itu tadi.
Jadi nantinya jika anak sudah cocok ya energi gelombang energinya antara si tubuh anak dengan si material alergen ini sudah harmonis ya, nanti anak jika makan zat tersebut itu sudah tidak menimbulkan energi yang abnormal lagi. Jadi tubuh sudah bisa mengenalinya bukan sebagai benda asing lagi. Ya, begitu. Secara materinya gitu. Tapi kan ini materinya aja ya kan? Tetap pada saat masuk nanti kan melalui proses pencernaan juga. Artinya semua organ-organ pencernaan mulai dari mulut sampai ke usus itu juga harus kita benerin energi gelombang energinya, ya enggak? Ya kan? Termasuk juga enzim pencernaannya dan termasuk di usus halus, usus besar ya, supaya tidak terjadi lagi si leaky gut-nya tadi. Jadi Bikom itu bisa menstimulasi mulai dari mulut oral motornya ya. Jadi dari kekuatan energi dari maksila, rahang atas, rahang bawah ya. Kemudian kita bisa cek juga misalnya ada masalah enggak sih sebetulnya di giginya, itu juga bisa ketahuan dengan mesin Bikom ya. Jadi Bikom itu sebetulnya ya, ini buku panduan Bikom ya Bu ya. Nah, di dalam Bikom ya, Bikom itu mesin Bikom terutama yang mesin Bikom terbaru ya yang kita punya ya. Kita punya semua mesinnya itu yang terbaru. Nah, itu ada lebih 3000 lebih program terapi yang ada di dalamnya. Jadi kayak program untuk maksila, itu nanti maksila itu ada beberapa program. Nah, itu tergantung kebutuhan dari tiap anak, nggak sama di tiap anak. Jadi ada yang mungkin sendi antara rahang atas dan bawah yang bermasalah. Nah, itu yang akan kita stimulasi terus gitu ya. Nanti ketahuan misalnya butuh berapa kali dia untuk stimulasi ininya. Nah, itu ketahuan namanya gelombang. Jadi kalau memang dia butuh, dia kan sesuai, memang dia butuh gitu. Nah, nanti kalau misalnya nggak butuh ya akan ketahuan, dia akan menolak gitu, sehingga dia artinya tidak butuh untuk diterapi dengan yang program tersebut. Jadi saya nggak bisa menjelaskan programnya satu-satu, nanti ibu bisa tahu pada saat sudah ikut terapi ya. Pada saat ikut terapi nanti ibu setiap terapi akan disuruh mencatat program terapi yang didapat oleh setiap anak ya. Nah, ibu bisa sambil nanya ke terapis ya, ke terapis pada saat terapi, apa sih programnya yang didapat, itu gunanya untuk apa gitu ya. Nggak apa-apa, silahkan bertanya ya. Nah, kemudian sudah, jadi kita semua yang dengan Bikom ya yang akan kita stimulasi energinya ya. Jadi mulai dari maksila, mandibula, giginya ya, kemudian lidahnya ya, sampai nantinya akhirnya itu nanti dia sampai ke daerah lambung ya. Lambung juga programnya macam-macam untuk lambung, macam-macam. Nanti kita tinggal kita biasanya akan cek dia organ tubuhnya yang butuh disupport, distimulasi untuk saat itu apa gitu yang dibutuhkan oleh dia. Misalnya apakah lambungnya, nanti akan ketahuan ya. Kalau misalnya lambungnya ataukah organ-organ lain kayak misalnya pankreas ya, ataukah hati ya, itu semua nanti bisa ketahuan. Nah, itu nanti program-programnya kita masukkan untuk menstimulasi itu semua gitu ya. Kan itu artinya kalau masih ketemu gitu-gitu berarti dia enzim pencernaannya masih butuh di stimulasi ya. Nah, gunanya si suplemen ini adalah membantu pada saat kita masih dalam proses stimulasi ini. Kita nggak tahu sampai kapan tubuh anak kita itu istilahnya dia akan memiliki kemampuan untuk
bisa memenuhi si enzim pencernaannya sendiri. Nah, terutama untuk mulai dari daerah oromotor itu biasanya karena Bikom kan membantu dengan gelombang energi, ya kan? Nah, itu tetap harus perlu dibantu juga oleh ibu-ibu atau oleh terapis dari sensori integrasi biasanya ya, untuk menstimulasi daerah oral motornya. Jadi dari eksternalnya maupun internalnya ya kan, biasanya kan message ya kan di masase gitu, atau stimulasi dari daerah dalamnya gitu, atau dengan pemberian makanan-makanan yang sudah teksturnya lebih keras kan, seperti itu ya Bu ya. Itu dilatih, latihannya nantinya kan seperti itu, dibantu dengan mesin Bikom ya. Nah, sampai nanti stimulasinya ya udah sampai ke usus halus. Nah, di usus halus itu yang biasanya sering kita itu butuh lama memang ya, akan sering kali kita butuhkan, karena di usus halus kita berharapnya si leaky gut syndrome-nya itu, yang sindrom usus bocornya itu tidak terjadi lagi ya kan. Terus makanannya bisa terserap dengan baik, sehingga dengan begitu si alergennya itu yang sudah kita sinkronkan ya dengan mesin Bikom ya kan, sudah disinkronkan. Nah, pada saat masuk ke dalam tubuh anak, karena enzim pencernaannya udah bagus, sudah ada, sudah terbantu ya kan, kemudian si sindroma usus bocornya juga kita stimulasi, jadi energi dari usus halusnya itu kita juga stimulasi, kita bantu ya, kita perkuat. Nah, mudah-mudahan dengan begitu akhirnya si alergi ini, proses alergi yang terjadi pada tubuh anak tidak lagi terjadi ya. Nah, seperti itu. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh mesin Bikom, cuma utamanya adalah itu. Jadi kita membuat nutrisi itu masuk dan menjadi energi yang positif. Nah, itu salah satunya. Kemudian apalagi yang bisa dibantu oleh mesin Bikom ya? Kita tahu bahwa untuk anak-anak dengan autism itu dia ada gagal fokus ya kan? Gagal fokus. Nah, untuk fokus ya kan, fokus itu tentunya juga kita akan nantinya pada saatnya ya, begitu kita sudah istilahnya kondisi si usus anak ini sudah nggak bermasalah, kita udah tahu BAB-nya misalnya sudah bagus, sudah normal tiap hari, kemudian anak tidurnya sudah bagus, terus anaknya udah lebih tenang, itu kita juga bisa menstimulasi dari otak kanan dan otak kiri anak ya. Jadi kita tahu bahwa otak kanan ya, otak kanan, otak kiri ya kan. Otak kanan itu terutama untuk konsep ya, kreativitas, konseptual ya, kemudian seni, musik ya, menggambar, mewarnai, terus emosi anak jadi rasa sayang segala macam ya, itu kan di otak kanan. Nah, kalau otak kiri lebih ke arah analisa ya, logika ya, ingatan jangka pendek. Kalau otak kanan jangka panjang. Nah, dengan Bikom kita akan juga menstimulasi, mensupport dari otak kanan dan otak kirinya gitu. Nanti akan ada program untuk aktivasi otak kanan, aktivasi otak kiri, oksigen regulasi, karena kan nutrisi ke otak itu juga nantinya harus butuh juga oksigen ya, sirkulasi ya, sirkulasi ke otak juga harus bagus ya. Nah, itu program-program itu dibutuhkan. Nah, itu ada di Bikom ya. Kemudian untuk otak kanan misalnya, stimulasi otak kanan. Stimulasi otak kanan itu butuh sekali juga dengan menghilangkan stres pada anak ya. Nah,
pada saat kita memberikan program untuk otak kanan, biasanya kita juga tambahin dengan program yang untuk mereduksi atau mengurangi stres pada anak, ya, terutama pada anak-anak yang dia itu tidak bisa bicara. Rata-rata ya kan, rata-rata anak yang namanya autism biasanya dia ada gangguan untuk proses verbalnya, kecuali untuk yang ADHD ya. ADHD biasanya dia verbal tidak bermasalah, cuma di sosialisasinya, hiperaktivitasnya, ya kan. Biasanya untuk ADHD lebih mudah daripada autism, karena yang susah itu memang untuk stimulasi bicara, ya. Karena mestinya untuk bicara itu mestinya itu kan sebelum usia 3 tahun mestinya ya harus sudah bisa bicara. Cuma kan kita nggak bisa membiarkan anak tidak terstimulasi, jadi kita tetap untuk anak-anak yang kita stimulasi paling tidak ya kan dia itu bisa paham perintah, ya kan. Dengan kita menstimulasi otak kanan otak kiri, dia tidak stres, ya. Karena kalau anak-anak stres pasti dia akan sering tantrum, ya enggak Bu? Pasti, ya kan. Nah, jadi gunanya Bikom itu salah satunya. Kemudian kita juga bisa menekan emosi anak, ya, emosi anak dan hormonnya. Kita tahu bahwa untuk anak-anak, terutama pada anak laki-laki itu biasanya untuk anak autis, anak-anak berkebutuhan khusus, terutama kayak ADHD, itu juga biasanya pada usia 8 tahun itu sudah terpapar hormon testosteronnya sudah meningkat, ya. Nah, sehingga Bikom juga bisa untuk menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan hormonnya. Jadi ada nanti program hormon regulation, ya, hormon balance, macam-macam nanti, ya, nanti bisa ketahuan pada saat dia terapi. Yang dibutuhkan anak ibu apa? Jadi tidak semua anak tuh sama programnya, termasuk juga nantinya progres yang didapat oleh anak, ya. Tapi bukan berarti gini ya Bu, yang saya alami, orang tua itu beranggapan bahwa kalau udah ikut Bikom anakku bisa bicara gitu dengan sendirinya. Bikom berapa paket gitu ya, ikut terapi Bikom berapa paket, terus beranggapan anakku harus bisa bicara gitu, sehingga biasanya request ke saya gitu ya, WA ke saya, dok ini dok anak saya kenapa kok nggak bisa bicara juga gitu. Ya, jadi proses bicara kan bukan cuma dari organ orang motornya aja, ya, itu juga ada kaitannya dengan otaknya, ya, kemampuan dia untuk menerima stimulasi, terus pemahaman konsep, ya. Kemudian ya juga harus dipancing oleh orang tua. Yang jadi masalah itu biasanya orang tua kurang memancing, kurang sabar untuk memancing si anak untuk mau bicara. Kalau konsepnya kan sebetulnya kalau di terapi untuk anak-anak yang untuk terapi bicaranya kan mestinya anak itu tidak boleh dia itu mendapatkan sesuatu dengan mudah, ya kan. Dia harus meminta sesuatu, dia harus ngomong dulu baru dia boleh kita kasih, kan gitu. Nah cuma di situ itu kadang yang orang tua kurang sabar, ya. Nah itu nanti itu urusannya terapi bicara, ya kan. Nah kalau saya urusannya di dalam, cuma artinya saya mau memberi masukan ke ibu-ibu bahwa Bikom itu adalah supporting terapi yang dari dalam, ya, menstimulasi energi yang tubuh yang dari dalam, ya. Jadi tetap harus ada stimulasi dari luar yang untuk memancing dan juga mengajak anak
nantinya ya kan saya akan menstimulasi tuh kan neurotransmitter otaknya ya supaya dia lebih paham, supaya dia tidurnya lebih lelap ya. Kemudian dia itu bisa lebih fokus gitu. Nah itu kan yang kerjaan Bikom itu sebetulnya. Terus juga dibantu dengan nutrisi tentunya ya Bu ya. Nutrisi itu kan harus yang benar, maksudnya yang memang dibutuhkan oleh otak anak ya kan. Nah yang tidak bikin kacau tentunya. Nah, jadi yang kita stimulasi selain organ bicaranya, otaknya ya kan, terus dipancing untuk dia bisa bicara gitu, itu semua yang harus integrated ya, harus terintegrasi. Kemudian saya mau menekankan lagi mengenai masalah nutrisinya nih. Kebanyakan nanti pada saat Bikom saya kan memberikan kebijakan untuk ibu-ibu membawa makanan-makanan yang biasa dimakan oleh anak setiap harinya untuk dicocokkan ya. Maksud saya itu untuk lebih mempercepat proses anak-anak itu cocok dengan makanannya itu ya. Nah cuma ini biasanya yang sering dibawa oleh orang tua itu biasanya adalah makanan-makanan yang gak sehat ya. Biasanya bawanya sosis, nugget, pizza gitu. Nah, kita tahu bahwa enzim pencernaan yang ada di dalam tubuh kita itu peruntukannya itu ya adalah untuk karbohidrat, protein, lemak, ya kan? Gak ada enzim pencernaan yang untuk MSG, pewarna, pengawet, perasa, itu nggak ada ya. Jadi kalau anak-anak ibu sudah di Bikom, sudah dicocokkan, organ-organ tubuhnya sudah kita stimulasi supaya tidak terjadi lagi yang namanya leaky gut syndrome-nya gitu ya. Nah tapi ibu-ibu nanti ngasih dia makanan yang banyak mengandung zat-zat tambahan, jadi MSG, pewarna, perasa, pengawet ya, itu nggak ada enzimnya, percuma, tetap nantinya akan menimbulkan leaky gut syndrome ya, menimbulkan alergen di dalam tubuh anak. Nah itulah yang biasanya mengakibatkan anak itu regres. Jadi sudah bagus, nanti begitu semua makanan dimasukin gitu ya. Nah itu akhirnya bikin regres ya. Satu itu. Yang kedua itu makanan-makanan yang banyak mengandung gula, karbohidrat tinggi ya. Nah itu tetap kita tidak boleh anak-anak kita itu mendapatkan konsumsi makanan yang gulanya tinggi, karena kalau gula tinggi itu responnya itu kandidanya di dalam tubuhnya tuh overgrowth, karena kandida itu kan suka gula ya. Jamur di dalam tubuh kita itu suka gula, dan memang anak-anak autis itu dia suka gula ya, memang suka gula gitu. Tapi mumpung masih kecil harus dibiasakan, jadi kita harus menggantinya dengan yang lain ya, gulanya dengan buah gitu ya. Jadi jangan dibiasakan anak makan yang manis ya, kue-kue manis, biskuit ya, seperti itu. Nah mungkin itu aja dulu ya, saya sudah istilahnya, intinya bahwa Bikom itu tidak cuma untuk eliminasi alergen saja, tapi dia juga memperbaiki organ-organ pencernaan, kemudian menstimulasi dari saraf-sarafnya ya, organ-organ proses metabolismenya juga, proses sirkulasinya, oksigen regulationnya, terus otaknya ya. Tapi bukan berarti kadang ada gini,
kok anakku tadinya ini ya bisa duduk tenang, sudah ini tiba-tiba ikut Bikom kok dia jadi lebih aktif gitu. Jadi memang itu tergantung kebutuhan si anak. Jadi biasanya pada anak-anak yang dia hipotoni, yang dia orangnya tipenya diem, kan ada anak autism yang diem banget gitu ya, dia kalau nggak bergerak gitu, kayaknya gerakannya juga lambat banget. Nah itu nanti pasti pada saat Bikom pasti yang dibutuhkan dia adalah untuk energi boostnya. Jadi perlu untuk muskulernya, perlu untuk tendon-tendonnya, biasanya juga metabolismenya, kemudian keseimbangan energinya. Nah itu nanti yang akan dia dapat, sehingga nanti anak untuk yang tadinya lebih diem, nggak ada inisiatif, nggak apa-apa, itu nanti biasanya dia lebih banyak ide, lebih kritis, lebih maunya jadi agak lebih banyak. Nah pada saat itu ibu-ibu nggak usah komplain ya, itu artinya dia sudah lebih pintar, tinggal ibunya memberikan aktivitas yang lebih menguras energinya dia, membuat dia lebih aktif. Itu saatnya ibu memberikan kegiatan-kegiatan bagi dia yang lebih aktif gitu. Nah kalau untuk anak-anak yang hiperaktif, memang biasanya nanti ketemunya program yang dibutuhkan adalah untuk program hiperaktifnya. Jadi program-program yang untuk menekan hiperaktif dia gitu. Kemudian pada saat Bikom juga kita biasanya akan ngecek kebutuhan vitamin dan mineral dia setiap minggunya. Nah itu juga akan ibu ketahui. Nah vitamin dan mineral yang dibutuhkan itu, nah itu harus ibu dapatkan, ibu tambahin di makanan dia ya. Tinggal browsing di internet, kan sekarang tinggal klik semua ada di HP ya. Jadi misalnya ketemunya butuh vitamin A, vitamin D, zinc, mineralnya zinc, misalnya magnesium, itu tinggal browsing di makanan apa yang banyak mengandung zat-zat itu. Nah itu yang harus ibu penuhi di makanan dia. Kalau misalnya minggu depannya dicek lagi ternyata masih butuh lagi yang seperti itu, nah itu biasanya kita harus mulai berpikir, bisa jadi pemenuhan nutrisi makanannya yang kurang diberi zat-zat itu, atau mungkin pencernaan anak yang masih belum beres sehingga tidak bisa terserap sempurna si vitamin mineralnya ya kan, atau ibu cara masaknya salah sehingga si vitamin mineral ini semua hilang gitu, seperti itu. Nah itu yang nanti biasanya akan saya evaluasi. Jadi salah satunya itu yang bisa kita evaluasi dengan Bikom ya. Banyak sih sebetulnya, dan Bikom ini bukan untuk ABK aja ya Bu, masih banyak hal yang lain karena dia punya program 3000 lebih program yang bisa didapat di Bikom. Nanti mungkin saya akan jelaskan di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, ibu bisa tanya saya, boleh di IG, boleh japri saya, WA langsung, atau mungkin di grup WA ya. Begitu aja mungkin. Mudah-mudahan bisa sedikit memberi gambaran tentang Bikom ya. Gitu ya Bu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.